anak buah saya hebat-hebat. Kalau ada satu dua nakal, saya peringati. Satu kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar. Dua kali peringatan, tiga kali, apa boleh buat? Reshuffle. Saya pikir ketika meresapel, pertimbangannya juga bukan hanya semata-mata soal kinerja, gitu ya, tapi ada juga aspek lain yang juga dipertimbangkan. Karena mengakomodir kelompok partai politik yang besar, gitu ya, dan tentu setiap partai politik dia punya interest yang sangat berbeda satu sama yang lain. Kembali ke konsolidasi politik, stabilitas politik yang saat ini dinikmati oleh pemerintahan itu tidak terlepas dari hasil konsolidasi partai-partai politik yang bergabung di pemerintahan Pak Prabowo. Kalau ibarat kita adalah tim sepak bola, ya, saya boleh dianggap sebagai apa? Manager coach. Saudara adalah pemain-pemain. Oktober kemarin, tepat setahun Prabowo Gibran memimpin Indonesia. Dalam 1 tahun awal pemerintahannya, Presiden Prabowo masih disibukkan dengan konsolidasi di internal kabinetnya. Prabowo 4 kali melakukan bongkar pasang kabinetnya. Reshuffle kabinet pertama terjadi pada 19 Februari 2025. Presiden Prabowo melantik Priyan Yuliarto sebagai Mendikti Saintek menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. 8 September 2025, Presiden Prabowo melantik Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan, Muhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kepala BP2MI, Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi, dan Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah. 17 September 2025, Prabowo melantik Jamari Caniago sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan dan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Terakhir pada 8 Oktober 2025, Presiden Prabowo melantik Ahmad Yagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Benyamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Bukan mahasiswa baru dan memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik. Akhir pekan lalu, Presiden Prabowo mengingatkan menteri-menterinya agar bekerja dengan baik. Presiden mengancam akan mereshuffle menteri-menteri yang masih nakal usai mendapat 3 kali peringatan. Anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada satu dua nakal, saya peringati. Ya kan? 1 kali peringatan. Masih nakal. Masih nggak mau dengar. 2 kali peringatan. 3 kali, apa boleh buat? Reshuffle. Harus diganti. Karena demi negara, bangsa, dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Pengamat politik menilai setahun pertama pemerintahannya, Prabowo masih berupaya mengakomodir kekuatan politik yang mendukungnya. Reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo, pertimbangannya bukan hanya kinerja, tapi juga aspek lainnya. Saya pikir ketika mereshuffle, pertimbangannya juga bukan hanya semata-mata soal kinerja, gitu ya, tapi ada juga aspek lain yang juga dipertimbangkan karena mengakomodir kelompok partai politik yang besar, gitu ya, dan tentu setiap partai politik dia punya interest yang sangat berbeda satu sama yang lain, belum lagi untuk kemudian mengakomodir kekuatan-kekuatan lama yang ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi, termasuk juga kelompoknya para pendukungnya Pak Jokowi dan di luar partai politik, itu menurut saya tidak mudah. Dan saya pikir apa yang terjadi hari ini itu adalah bagian dari survival yang terjadi sampai 1 tahun. Gitu ya. Kalaupun bisa bertahan, itu menurut saya juga cukup surprise, gitu ya, karena memang tekanannya tidak mudah.
Sementara Partai Golkar menyatakan, setahun pertama pemerintahan Prabowo, stabilitas politik sangat terjaga. Hal ini tidak terlepas dari konsolidasi parpol yang tergabung di pemerintahan Presiden Prabowo. Kembali ke konsolidasi politik, stabilitas politik yang saat ini dinikmati oleh pemerintahan itu tidak terlepas dari hasil konsolidasi partai-partai politik yang bergabung di pemerintahan Pak Prabowo. Kita semua tahu bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini didukung oleh mayoritas parlemen, mayoritas partai politik. Jadi dari sisi stabilitas politik Pak Prabowo sama sekali tidak menghadapi kendala. Lalu bagaimana Prabowo mengelola kabinetnya? Dalam rapat paripurna kemarin, Prabowo mengibaratkan kabinetnya sebagai tim sepak bola. Kalau ibarat kita adalah tim sepak bola, ya, saya boleh dianggap sebagai apa? Manager coach. Saudara adalah pemain-pemain. Saudara-saudara, ada dalam babak-babak pertama ini, awal-awal kita ada yang striker, ada yang bertahan, ya, ada yang cadangan, masih nunggu kapan diperankan secara maksimal. Setelah 4 kali bongkar pasang menteri di kabinet, bagaimana kinerja atau capaian yang diraih dalam setahun awal pemerintahan? Prabowo memuji kerja keras para menterinya karena capaian di setahun pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi. Kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Kita berada di 5%. Di antara negara G20, kita salah satu yang tertinggi dalam kondisi sekarang. Kita mampu menjaga inflasi di sekitar 2%. Salah satu terendah di G20. Defisit APBN kita jaga di bawah batas 3% dari PDB. Juga salah satu terendah di antara G20. Mungkin terendah di dunia. Kita bersyukur juga angka kemiskinan turun ke 8,47%. Ini saya diberitahu di catatan oleh para pakar, ini angka terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Kita bersyukur dan berterima kasih walaupun kita tidak boleh puas. Tingkat pengangguran terbuka juga turun ke angka 4,76%. Ini adalah terendah sejak krisis 1998. Keberhasilan kinerja kabinet bukan hanya sekedar angka statistik. Rakyat tentunya berharap bisa merasakan tingkat kesejahteraan dan perekonomian yang lebih baik. Dan Prabowo Gibran masih memiliki waktu 4 tahun untuk mewujudkannya. Tim Liputan, Kompas TV.